Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2 Kitab Yeremia pasal 18 ayat 6. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tema renungan saat ini adalah tukang priuk. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi kepada tukang priuk adalah kisah yang kita kenal dengan baik. Kisah ini bermula ketika Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk mewartakan hukuman pembuangan bangsa Israel ke Babel. Berita penghukuman yang keras ini sulit dimengerti oleh bangsa Israel, juga oleh Nabi Yeremia sendiri. Untuk memahami maksud di balik berita penghukuman ini, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke tempat tukang priuk. Di sana Nabi Yeremia menjumpai tukang priuk yang sedang membentuk bejana dari tanah liat dengan tangannya. Proses pembentukan bejana ini tidak dicatat secara rinci oleh Alkitab. Namun, saya percaya proses pembentukan bejana tanah liat pada zaman itu tidak berbeda jauh dengan zaman sekarang. Kalau kita perhatikan prosesnya, kita akan melihat bahwa tangan tukang priuk hampir tidak pernah lepas dari tanah liat yang dibentuknya. Jari-jari dan telapak tangannya senantiasa memberikan tekanan-tekanan untuk membentuk bejana sesuai yang diinginkannya. Sesekali salah satu tangannya dengan cepat akan mengambil sedikit air untuk membasahi tanah liat agar mudah dibentuk. Namun secara keseluruhan, tangan tukang priuk akan terus membentuk tanah liat hingga menjadi bentuk bejana yang diinginkannya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tukang priuk yang hampir tidak pernah melepaskan tangannya dari tanah liat yang dibentuk menggambarkan juga tangan Tuhan yang terus-menerus menopang dan menyertai umatnya. Walaupun pada saat itu bangsa Israel akan menghadapi pembuangan karena dosa mereka, tetapi Tuhan akan menyertai dan menolong mereka dalam keadaan apapun. Bahkan dalam masa pembuangan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan iman, ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan ataupun duka cita, kita merasa Tuhan itu jauh dan meninggalkan kita. Tentu saja itu hanya perasaan kita yang dapat membohongi kita. Namun faktanya, melalui kisah tukang priuk ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan atau meninggalkan kita. Tangannya akan selalu menyertai dan menopang kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, jangan mempercayai perasaan kita,
tetapi percayalah kepada firman-Nya bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau yang senantiasa menopang kami sehingga kami kuat untuk menjalani proses iman kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikan ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.